Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, semoga sehat selalu ya dan selalu diberi kabar baik. Jadi, hari ini Ibu akan mengajar mengenai busana anak, mengenai pengertian-pengertiannya, mengenai macam-macamnya, dan pemilihan corak-coraknya. Nah, sebelumnya, dari kalian semua pasti sudah pernah melihat bukan bagaimana busana anak-anak itu? Ya, betul. Jadi busana anak-anak itu yang biasa dipakai anak-anak sehari-hari itu, yang dipakai saat pesta, saat ulang tahun, saat kegiatan sehari-hari. Nah, seperti itulah busana anak-anak yang biasa digunakan anak-anak pada kegiatan sehari-hari. Busana yang dipakai untuk sekolah pun itu juga termasuk busana anak. Apapun yang digunakan oleh anak-anak itu merupakan bagian dari busana anak. Jadi perbedaannya dengan busana dewasa nanti akan kita bahas. Baiklah, seperti yang tadi Ibu sedikit bilang, hari ini kita akan mempelajari mengenai pengertian busana anak, jenis-jenis busana anak, spesifikasinya, dan syarat-syarat untuk membuat busana anak itu seperti apa, seperti modelnya atau seperti apa. Jadi tujuan untuk pembelajaran busana anak itu yaitu satu, agar siswa dapat menjelaskan mengenai pengertian busana anak, dan yang kedua, klasifikasi mengenai busana anak, dan yang ketiga, pemilihan corak serta warna untuk busana anak. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke inti pembelajaran ya. Jadi yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari busana anak. Busana anak itu adalah sesuatu yang digunakan dari ujung kepala sampai ujung kaki dan digunakan oleh anak-anak. Semuanya, jadi dari atas sampai bawah itu merupakan bagian dari busana anak. Misalnya aksesoris yang digunakan di atas kepala atau bando, jepit, dan lain sebagainya itu termasuk busana. Baju yang digunakan anak itu juga merupakan busana. Sepatu yang digunakan oleh anak itu juga merupakan busana. Jadi busana anak itu bukan hanya baju saja. Baju itu merupakan pakaian, tapi termasuk busana anak. Ya, yang kedua, Ibu akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari busana anak. Jadi, busana anak itu digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu pertama, digunakan berdasarkan kesempatan, yang kedua, digunakan berdasarkan jenis kelamin, dan yang ketiga, digunakan berdasarkan usia. Jadi dari 3 bagian tersebut, Ibu akan menjelaskan yang pertama, yaitu busana yang digunakan berdasarkan kesempatan. Jadi busana tersebut digunakan atas tujuan yang telah ada. Misalnya, pertama, busana rekreasi, kedua, busana bermain, busana sekolah, busana pesta, BB, baju tidur, dan sebagainya, seperti itu. Jadi digolongkan berdasarkan tujuan pemakaiannya. Nah, yang kedua adalah busana yang digunakan berdasarkan usia. Yang pertama ada busana untuk balita, yaitu bayi di bawah 3 tahun. Kemudian ada busana untuk balita, yaitu bayi di bawah 5 tahun. Jadi yang digunakan anak-anak usia di bawah 5 tahun. Kemudian ada busana untuk anak-anak. Biasanya 5 tahun ke atas itu termasuk bagian dari busana anak-anak. Selanjutnya yaitu busana yang digolongkan berdasarkan jenis kelamin. Misalnya yang pertama yang digunakan oleh anak laki-laki dan yang kedua yang digunakan oleh anak perempuan. Lalu apa yang membedakan busana anak-anak dengan busana orang dewasa? Yaitu dalam pemilihan coraknya ya. Seperti yang kita tahu, busana anak-anak menggunakan corak yang berwarna-warni, yang ceria, yang memiliki banyak motif lucu-lucu seperti motif kartun, motif animasi, motif buah-buahan, dan yang lain sebagainya. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian-pengertiannya, mengenai klasifikasinya, mengenai pemilihan coraknya. Selanjutnya, Ibu akan menunjukkan ke kalian semua bagaimana contoh-contoh dari busana anak itu sendiri. Ibu sekarang sudah membawakan beberapa pakaian anak-anak. Seperti ini misalnya, ini yang pertama, ini merupakan baju BB yang biasa digunakan untuk bermain anak. Yang pertama, pemilihan bahannya menggunakan bahan-bahan yang ada, misalnya seperti bahan katun, dan warna-warna yang digunakan yaitu warna-warna yang cerah agar anak-anak terlihat
semangat, gembira, seperti itu. Kemudian seperti yang tadi Ibu katakan, dalam pemilihan coraknya menggunakan corak yang warna-warni dan beragam, seperti corak animasi, corak kartun, motif kartun, seperti itu. Dalam teknik jahitannya menggunakan teknik jahitan seperti biasa, menggunakan kambuk balik, menggunakan depun seperti ini, agar saat digunakan terasa nyaman. Ibu juga menggunakan contoh lain dari busana BD. Ini misalnya, ini bisa digunakan untuk bermain, juga bisa untuk tidur. Kadang kalau anak-anak susah ganti baju, jadi mereka tiba-tiba tidur gitu aja. Ini menggunakan bahan katun sama, dan coraknya bisa kita lihat menggunakan motif yang lucu, bunga-bunga, agar membuat anak terlihat lebih senang. Warnanya juga kita bisa lihat sangat cerah, bukan? Dipadukan dengan motif yang polos juga bisa, jadi nggak harus satu motif, bisa dipadukan dengan beberapa motif atau yang polos seperti itu. Setelah itu ada juga contoh baju pesta. Nah, seperti ini baju pesta, bisa kita lihat sangat lucu. Ini menggunakan bahan yang mengkilap, tapi di dalamnya kita juga bisa berikan kuring agar anak juga merasa nyaman saat menggunakan, karena anak memiliki banyak kegiatan dan memiliki tingkah yang melebihi orang dewasa bahkan, kan. Ini menggunakan warna-warna yang cerah seperti Ibu jelaskan tadi. Kalau di sini Ibu menggunakan bahan jakar, tapi di dalamnya tidak lupa menggunakan kuring seperti ero bisa, asahi, tapi kalau misalnya yang lebih adem bisa menggunakan bahan ero. Warnanya juga bisa divariasi seperti ini. Roknya juga bisa divariasi, jadi tidak hanya satu jenis. Nanti sesuai desain yang kalian buat. Ini menggunakan beberapa tumpuk, 1, 2, 3, 4. Jadi seperti ini tampilannya. Selanjutnya, Ibu akan menunjukkan contoh dari busana sekolah seperti ini. Ini untuk anak laki-laki. Ini ada celananya. Celananya bisa menggunakan bahan tril, bisa menggunakan bahan katun atau bahan yang sudah ditentukan oleh sekolah biasanya. Kemudian ini ada rompinya. Biasanya juga ditentukan oleh sekolah bahan-bahannya, jadi sekolah juga sudah memikirkan bahan-bahan yang adem yang biasanya digunakan oleh anak-anak untuk kegiatan sehari-hari, namun tetap seragam sama semua dalam satu sekolah. Untuk rompi ini memiliki 2 lapis ya, jadi depan dan belakang hasilnya sama. Kalau misalnya tidak diberi 2 lapis, maka belakangnya akan terlihat polos dan tidak ada motifnya. Karena rompi saat dilepas akan terlihat depan belakangnya, maka harus diberi 2 lapis. Untuk teknik jahitnya, ini dijahit dari dalam, jadi tidak terlihat jahitannya, hanya terlihat kecil seperti ini. Kemudian di dalamnya diberi fislin untuk 1 lapis bagian dan kancing di bagian depannya. Seperti ini, kalian nanti bisa buat sesuai model kalian sendiri. Setelah itu ada seragam kemejanya seperti ini. Kerahnya menggunakan kerah biasa, ada sakunya, juga ada kancing-kancing seperti kemeja biasa, namun untuk anak-anak. Pemilihan bahannya juga biasanya sudah ditentukan dari sekolah, tapi jika ingin memilih bahan sendiri bisa menggunakan bahan-bahan katun juga bisa, tapi kita menggunakan katun yang kualitasnya bagus karena ini untuk sekolah, jadi kita perlu kerapian yang ekstra seperti itu. Baiklah, Ibu sudah memberikan beberapa contoh ya dari busana-busana anak. Setelah itu Ibu akan memberikan waktu untuk kalian semua berdiskusi.
Ibu akan memberikan beberapa bahan untuk diskusi kalian. Nanti akan Ibu berikan ke kalian dan akan Ibu dampingi seperti itu. Ini akan Ibu berikan lembar kalian semua. Jadi silahkan kalian berdiskusi. Jika ada yang ditanyakan ke Ibu nanti, bisa kalian tanyakan, tidak usah sungkan, jadi Ibu akan menjawabnya. Seperti itu ya. Baiklah, ada yang ditanyakan? Ya. Nah, jadi Ibu tadi sudah menjelaskan mengenai pengertian dari busana anak. Ibu sudah memberikan contoh-contohnya, Ibu sudah menjelaskan mengenai klasifikasi dari busana anak, ada 3 golongan. Kemudian Ibu sudah menjelaskan mengenai cara-cara memilih bahannya. Ibu sudah menjelaskan mengenai pemilihan corak-coraknya untuk busana anak yang pas itu seperti apa, dan warna-warna yang pas itu seperti apa. Baiklah, untuk kegiatan kalian di rumah nanti, juga untuk mengisi waktu kalian, Ibu akan memberikan tugas ke kalian, yaitu tolong carilah model dan desain busana BB yang akan kalian buat di pertemuan selanjutnya menggunakan kertas A4, diberi warna yang cantik ya, juga diberi corak-coraknya, dan dibuat bagian depan dan belakangnya, diberi keterangan ya, misalnya sakunya juga diberi keterangan, atau ada bentuk-bentuk lainnya diberi keterangan, model lengannya atau tidak ada lengan, seperti itu. Jadi untuk tugas kali ini, Ibu akan memberikan kebebasan ke kalian. Ibu tidak mengharuskan model seperti apa yang harus kalian buat. Kalian bisa bebas memilihnya. Yang penting jenisnya BB. Harus diberi keterangan yang jelas ya. Juga bahan-bahannya kalau bisa dipikirkan terlebih dahulu. Menggunakan kertas A4 tadi sudah Ibu jelaskan. Untuk pembuatan desainnya, apakah itu desain perempuan atau desain laki-laki, Ibu akan bagi berdasarkan nomor absen ya. Misalnya nomor absen ganjil. Jadi nomor absen ganjil akan membuat busana untuk anak-anak laki-laki. Yang nomor genap akan membuat busana untuk anak perempuan, seperti itu. Jadi akan bergilir-bergilir seperti itu. Untuk minggu depan yang ganjil laki-laki, yang genap perempuan, dan minggu selanjutnya akan bertukar lagi. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, sebelumnya Ibu akan menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Tadi kita telah mempelajari mengenai pengertian-pengertian dari busana anak, kemudian tentang klasifikasinya, tentang coraknya, tentang pemilihan bahan-bahannya, dan juga Ibu telah memberikan tugas ke kalian semua. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.